Dan inilah view yang dapat kalian nikmati, view yang memanjakan mata kalian ketika kalian riding via Ngantang ya guys ya. Dan ya seperti inilah guys di pemandangan di jalur Ngantang ya. Ini bisa teman-teman lihat sepanjang jalan ini hijau sekali, enak sekali, sejuk sekali guys. Masya Allah, saya tidak bisa berkata-kata lagi guys selain menyebut kebesarannya ya, karena alam yang seindah ini itu diciptakan oleh Tuhan yang maha indah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rifan Azan di Rifat Channel guys. Oke cuy, kali ini saya akan memberikan video atau mau ngevlog di jalur Ngantang ya guys ya. Jalur ini menghubungkan antara Kandangan dan Pujon, kemudian Batu juga ya. Jalur ini sangat direkomendasikan jika kalian dari arah Jombang mau ke Malang ya cuy ya, karena di sini jalurnya sangat enak sekali dan tidak ekstrim gitu ya. Jadi lebih enjoy lah. View-nya juga bagus sih, tidak kalah dengan Cangar ya. Oke, sebelum lanjut di video silahkan di like, comment, share, dan subscribe guys untuk terus mendukung channel ini agar tetap berkembang dan agar tetap memberikan informasi positif bagi kalian semua cuy. Dan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, silahkan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik yang saya upload di channel ini ya cuy ya. Dan kali ini kita masuk di kawasan Kasembon ya guys ya. Ini Kabupaten Malang cuy. Ini kemungkinan masih Kasembon ya cuy ya, karena ini baru saja tadi saya melewati gapura perbatasan antara Kabupaten Malang dan Kediri ya cuy ya. Jadi ini baru masuk di Kasembon kayaknya ya. Nah ini sebelah kiri ada Omah Duren Pak Ran cuy. Jadi kalau kalian ingin cari durian itu bisa ke kiri itu ya. Memang Kabupaten Malang atau Ngantang terkhusus itu terkenal dengan buah duriannya ya guys ya. Durian lokal Ngantang guys. Jadi rasanya itu manis, khas durian, terus ada agak sedikit pahitnya, pahit-pahit sedikit gitu ya. Jadi tidak terlalu ndulek gitu cuy. Sebelah kiri ada agrowisata Mulyo Agung. Dan nah gini lah view ketika kalian dari Jombang mau ke Malang melewati jalan Ngantang ya cuy ya. Jadi seperti ini guys. Tikungannya ini banyak sekali, dan bagi kalian yang mudah pusing, saya harap untuk tetap berhati-hati ya. Dan di sini juga menjadi kawasan yang rawan longsor ya guys ya. Jadi kalau kalian sedang berkendara di musim penghujan, harap hati-hati ya guys ya. Dan beberapa hari yang lalu itu di Cangar menelan korban ya guys ya. 2 mobil, satu mobil pickup dan satunya lagi mobil apa saya kurang tahu ya. Dan informasi terkini itu ada 5 orang meninggal ya guys ya. Saya juga turut berduka cita atas korban longsor di Cangar, jalan Pacet ke Cangar sih. Jadi seperti itu. Dan inilah view yang dapat kalian nikmati, view yang memanjakan mata kalian ketika kalian riding via Ngantang ya guys ya. Jadi seperti ini jalannya kelok-kelok dan sangat nyaman sekali untuk digunakan cornering tipis-tipis gitu ya. Karena di jalur ini juga relatif tidak begitu ramai cuy. Jadi agak sepi lah, jadi enak lah untuk digunakan riding tipis-tipis gitu ya. Di sini juga bisa kalian jadikan opsi sebagai rute touring ya. Bagi kalian yang ingin ke Malang atau ingin berwisata ke Batu, itu bisa lewat sini cuy. Jika rumah kalian itu dari Kediri atau dari Jombang ya. Jadi seperti itu teman-teman. Ini sangat enak sekali guys. Dan suasana cuaca di sini, suhu di sini itu relatif lebih dingin ya jika dibandingkan dengan daerah-daerah yang lain. Ini yang membuat saya jatuh cinta dengan jalur ini guys. Jadi seperti itu cuy. Meskipun ini cerah ya, tapi udara di sini itu dingin.
sejuk gitu loh. Jadi enak, tidak membosankan gitu. Dan jalurnya juga enak, tidak buat saya itu gabut. Jadi kita tetap bisa konsentrasi guys, karena jalurnya berkelok-kelok seperti ini cuy. Wih, tapi di sini juga dipenuhi dengan tebing-tebing tinggi seperti ini ya cuy ya. Jadi kalau kalian riding di musim penghujan ya harap hati-hati aja, jaga diri baik-baik ya, karena yang namanya musibah tidak ada yang tahu cuy. Makanya sebelum riding itu usahakan untuk berdoa ya guys ya, agar tetap diberikan keselamatan dan sampai tujuan dengan selamat cuy, sehingga riding kalian berkesan positif. Jadi seperti itu cuy. Di sini macet ya. Oh, ada bis menaikkan penumpang. Ini tumben loh, bis besar ya guys ya. Biasanya itu yang lewat sini itu bis-bis kecil guys, bis Bagong dan lain sebagainya. Cuma ini platnya plat DK ya guys ya, plat Bali kayaknya. Mungkin mau berwisata atau memang jemput penumpang gitu ya, dari arah sini ke Bali itu sih. Di sebelah kiri ada Good Management School. Dan ini masih momen Hari Raya Idul Fitri ya. Jadi saya atas nama Rifat Hasan, Rifat Channel, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri dan mohon maaf lahir dan batin. Dari jika saya ada beberapa kesalahan, jika saya ada kesalahan yang baik saya sengaja maupun yang tidak saya sengaja, yang namanya manusia pasti tidak pernah luput dengan salah, dosa dan khilaf gitu ya. Jadi saya atas nama pribadi saya mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk saudara-saudara muslim saya. Mudah-mudahan ibadah puasa kita selama Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dipertemukan lagi dengan bulan suci Ramadan di tahun berikutnya cuy. Oke. Jadi seperti itu guys. Wih, kita sudah masuk di sini ya. Ini area yang saya nantikan guys, karena di sini tuh waduh adem banget lah pokoknya. Cerah tapi adem guys. Karena di sepanjang jalan kiri kanan itu dipenuhi dengan pohon-pohon teduh ya, sehingga memberikan nuansa yang dingin, sejuk dan segar gitu ya. Jadi seperti itu guys. Yang nikmatnya riding ya seperti ini, ketika ketemu dengan jalan yang berkelok dan dipenuhi dengan keindahan-keindahan alam, sehingga menambahkan mood riding kita menjadi lebih bersemangat gitu ya. Jadi seperti itu cuy. 100 meter ada rest area wedang jahe. Wedang apa rek? 100 meter ini. Oh itu rest area depan sebelah kanan itu ya. Itu ada rest area cuy. Jadi bagi kalian yang mau riding via Ngantang sini itu nggak perlu khawatir ya, karena di sini banyak sekali tempat rest area atau warung makan, orang jual minum itu banyak sekali ya di sepanjang jalan. Jadi nggak usah takut, nggak usah ragu. Tapi kalau malam hari ini sepi banget dan tidak ada lampu ya. Ini bisa teman-teman lihat di sepanjang jalan ini tidak ada lampu penerangannya guys. Jadi ya kalau memang pencahayaan motor kalian memadai ya nggak apa-apa. Tapi kalau tidak memadai, tidak saya rekomendasikan untuk lewat sini ya cuy ya. Jadi seperti itu guys. Sebelah kiri ada Coban Ketak. Itu lokasinya turun ke bawah ya guys ya. Di sebelah kiri juga ada orang jual durian cuy. Ya seperti yang saya bilang tadi ya, memang area sini itu terkenal dengan buah duriannya. Karena di Desa Mulyo Agung tadi itu ada namanya Desa Durian atau Kampung Durian ya. Jadi isinya di sana itu ya orang-orang yang punya kebun durian gitu guys. Jadi seperti itu. Memang pohon durian itu hanya berbuah 1 tahun sekali ya, atau 1 musim sekali. Jadi untuk mulai masa panennya itu biasanya sih bulan
Desember ya, Desember, Januari, Februari, Maret gitu. Kalau April masih ada, itu berarti tinggal sisa-sisanya guys. Jadi seperti itu ya. Kemarin saya pernah ngobrol-ngobrol sama orang yang jual durian itu mengatakan seperti itu cuy. Di sebelah kanan itu ada angkringan desa apa, kopi jejek. Kopi jejek, dua kata yang membingungkan. Kopi jejek, baru ngopi terus dijejeki. Ya apa kira. Aduh, mohon maaf ya guys ya, saya agak sedikit batuk ya, karena sebenarnya suara saya itu agak sedikit terganggu ya, karena juga terlalu sering ngevlog ya. Jadi turut jalan atau sepanjang jalan itu ngobrol-ngobrol sendiri ya, jadi suaranya seperti ini, agak sedikit apa ya, terganggu lah. Jadi seperti itu cuy. Dan di sini juga banyak sekali rest area warung kopi yang bisa sampean gunakan untuk beristirahat sejenak gitu ya. Di sebelah kiri juga ada toilet, musola juga. Nah, biasanya sih kalau saya sholat itu di Masjid Ar-Rahmat, Ar-Rahmah. Iya, pokoknya di sana, di Ngantang sana guys. Sebelum masuk, sebelum nyampe di Indomaret Ngantang gitu ya. Jadi di sana itu masih menjadi masjid favorit saya. Masjidnya itu berwarna putih guys, karena di sana fasilitasnya yang lengkap ya, dan apa ya, tempat wudhunya juga enak, untuk ngeres juga enak, dan di sana tersedia kok kopi, teh secara gratis ya. Jadi kalian bisa buat sendiri di sana guys. Wih, mantap sekali. Dan untuk suasana di Ngantang ini cukup ramai ya guys ya, karena di sini banyak sekali anak-anak motor yang kayaknya sedang berlibur ya, sedang liburan. Karena mengingat Malang sendiri itu masih menjadi daerah primadona untuk anak-anak muda gitu ya, untuk menghabiskan waktu liburannya. Karena ya banyak sekali destinasi wisata yang bisa dimanfaatkan gitu ya. Dan ya seperti inilah guys, di pemandangan di jalur Ngantang ya. Ini bisa teman-teman lihat, sepanjang jalan ini hijau sekali, enak sekali, sejuk sekali guys. Masya Allah, saya tidak bisa berkata-kata lagi guys, selain menyebut kebesarannya ya. Karena alam yang seindah ini itu diciptakan oleh Tuhan yang maha indah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti itu guys. Di sini juga kalian akan dimanjakan dengan suara serangga apa ya, terenggenget. Serangga apa ya, aku lali rek jenenge rek. Waduh, itu suara khas ketika kalian riding via Ngantang sini ya cuy ya. Sebenarnya di Cangar juga kalian bisa mendengarkan suara-suara seperti itu. Karena serangga itu, serangga terenggeret apa itu pokoknya serangga itulah, itu hanya bisa ditemui di wilayah-wilayah yang masih terbilang asri guys. Jadi seperti itu ya. Widih, ini memang vegetasi hutannya juga masih bagus ya. Ini bisa teman-teman lihat, jarak antara pohon satu dengan pohon lainnya itu masih terjaga dengan baik ya. Jadi memberikan kesan yang asri, alami, dan bernilai konservatif gitu ya. Jadi seperti itu guys. Widih, ini bisa teman-teman lihat ya. Sebelah kanan ini vegetasinya masih melimpah ruah, dan di sebelah kiri juga sama saja. Untuk di sebelah kiri ini kebanyakan pohon durian ya guys ya. Ini sebelah samping-samping jalan kanan kiri itu pohon-pohon durian itu cuy. Widih. Oke. Nah, di depan itu ada Durian Lesehan. Itu ada salah satu warung yang khusus jual durian guys. Kemungkinan di bulan April ini tutup ya, karena ya itu tadi, ini sudah memasuki bulan terakhir musim durian ya kayaknya. Jadi kalau kalian cari durian di bulan Juni itu kemungkinan bakal sulit ya.
Karena di Malang sendiri itu ya musim panennya itu ya mulai bulan Desember sampai April gitu ya. Jadi seperti itu guys. April pun itu tidak semua orang masih menyediakan. Ini sebelah kiri itu juga biasanya jual durian. Cuman di bulan April ini itu sudah terlihat tidak ada barang dagangannya ya. Atau mungkin ini masih momen hari raya, jadi pedagangnya masih belum masuk atau belum mulai berjualan lagi gitu ya. Jadi seperti itu guys. Wih, mantap sekali guys. Wih, ini jalur yang sangat nyaman sekali untuk digunakan riding tipis-tipis. Dari arah Malang sana itu banyak sekali kendaraan roda 2 ya guys ya. Sedangkan dari arah sini, dari arah Ngantang sini, dari arah Kasembon sini itu kebanyakan roda 4 ya. Karena memang ini memasuki arus balik ya. Jadi besok Senin sudah jam aktif lagi untuk perusahaan dan untuk instansi pemerintah juga sudah masuk ya untuk di Senin mendatang. Jadi seperti itu guys. Saya juga hari Senin besok ini juga sudah mulai masuk kerja guys. Jadi sekalian di Sabtu ini saya buatkan video lah untuk bawa oleh-oleh ke kos-kosan dan nanti malam kita edit, kemudian kita upload dan dijadwalkan sehingga 1 minggu ke depan itu stok video saya itu masih banyak guys. Jadi seperti itu cuy. Widih, mantap guys, mantap guys, mantap guys. Ini suasananya juga tidak begitu panas ya guys ya. Jadi sangat enak sekali, sangat nyaman sekali nih cuy. Tidak panas juga tidak hujan. Jadi ya ini suasana yang disukai oleh anak-anak motor gitu ya. Jadi seperti itu sih. Sebelah kanan juga ada rumah durian Simon. Ini juga dulu kemarin pas waktu saya pulang itu full barangnya, duriannya itu full, satu teras itu full. Dan untuk hari ini itu tinggal sedikit ya guys ya, karena ini memang memasuki bulan-bulan terakhir musim durian ya guys ya. Jadi seperti itu cuy. Jadi bagi kalian yang mau berburu durian itu saya rekomendasikan di bulan Desember atau bulan Januari ya. Widih, keren banget cok. Astagfirullahaladzim, keren banget ya Allah. Di depan ini ada mobil plat AE ya. Ini plat Madiun kayaknya. Kalau nggak Madiun ya Ngawi guys. Jadi seperti itu. Nah, di sebelah kiri itu ada kampung durian guys. Kampung durian Kasen Ngantang. Oh, oke. Itu belok ke kiri dan turun sekitar 300 meter ya cuy ya. Di situ lokasinya kampung durian. Jadi bagi kalian yang ingin kulaan atau ingin nyetok durian dalam jumlah banyak itu bisa mengarah ke sana ya. Itu pastinya harganya lebih miring daripada harga orang-orang yang jualan di pinggir-pinggir jalan gitu ya. Jadi seperti itu guys. Widih. Ini kita masuk di Desa Kasen, Kecamatan Ngantang ya guys ya. Di depan ini balai desa Jombok. Iya, Jombok. Oke. Kantor balai desa Jombok, Jalan Raya Ngantang guys. Widih. Dan ini view-nya, wih bagus banget, indah banget guys, masya Allah. Kalau punya uang banyak itu ya, saya pikir punya tanah di sini juga masuk akal gitu ya. Mengingat di kota juga sudah mulai penuh perumahannya dan harganya sudah mahal-mahal banget. Jadi ya, mudah-mudahan kita diberikan rezeki yang melimpah sehingga bisa memiliki hunian yang kita idam-idamkan gitu guys ya. Karena mau bagaimanapun rumah itu merupakan kebutuhan utama bagi seorang manusia ya. Apalagi kalau sudah masuk di fase berumah tangga gitu ya. Jadi seperti itu cuy. Jadi mantap sekali guys. Di depan kanan, di depan itu sebelah kiri ada UGD Ngantang ya, 24 jam. Nah, lokasinya di sini cuy. Puskesmas Ngantang guys. Nah, ini lokasinya. Ini ya. Masuk ke kiri. Widih, ini area persawahan ya.
Untuk area sini itu kebanyakan area persawahannya itu ditanami dengan apa ya, sayur, dengan sayur, dan sebagian juga ada yang ditanami dengan padi guys. Jadi seperti itu cuy. Karena memang dataran tinggi itu ya yang cocok itu yang sayur guys, karena selain memiliki harga jual yang cukup mahal, tanahnya itu juga subur kalau dibuat tanam sayur, buah dan lain sebagainya ya. Beda lagi kalau tanah-tanah Bojonegoro gitu ya yang cocoknya itu hanya padi, tembakau, dan perkacangan gitu ya, palawija dan lain sebagainya gitu cuy. Jadi seperti itulah. Jadi ini jalan mau berkelok ya, kita tidak boleh mendahului guys, karena takutnya itu ada kendaraan dari arah berlawanan yang tidak terprediksi gitu. Jadi seperti itu sih. Nah ini kalau sudah posisi lenggang seperti ini dan jalurnya luas, ini boleh nyalip seperti itu guys. Memang manfaat dari Sukareding itu apa ya, insting untuk menyalip dan membaca cuaca itu semakin terlatih gitu guys. Jadi kecepatan sekian harus nyalip, dalam proses nyalip itu dibutuhkan waktu sekian detik gitu. Jadi seperti itulah cuy. Itu insting-insting seperti itu secara tidak langsung akan terlatih guys. Jadi seperti itu ya. Dan cuaca juga, ini cuacanya lagi mendung area sini, kemudian lihat di area jauh sana ternyata langitnya cerah, jadi kita putuskan untuk lanjut saja. Nah, jadi seperti itulah, itu namanya insting dalam membaca cuaca ya. Itu biasanya secara tidak langsung akan terlatih ketika kita Sukareding guys. Jadi seperti itu ya. Widih, kita masuk di kawasan Ngantang guys. Sebelah kiri ada sekolahan PGRI RSUD Ngantang, belok kanan lurus itu Batu Malang Surabaya guys. Jadi seperti itu ya. Ini kalau ke kanan ini akan nyampe di RSUD Ngantang ya guys ya. Jadi berhubung kita mau ke Malang, jadi kita lurus saja ya. Jadi seperti itu guys. Nanti tidak lama lagi kita akan ketemu dengan masjid idaman saya, Masjid Ar-Rahmah. Jadi seperti itu. Ini sebelah kiri ada Pertasop ya, itu hanya menjual Pertamax saja guys. Dan ini tadi saya isi Pertamax 50.000 guys, dapat 4 liter ya. Untuk harga terbarunya itu di angka 12.500 guys. Jadi ada penurunan ya untuk di bulan April ini cuy. Jadi seperti itu ya, itu terpaksa aja guys saya isi Pertamax. Biasanya sih saya isi sel super ya, berhubung di area sini tidak ada SPBU sel, jadi ya mau nggak mau ya saya harus merelakan untuk isi Pertamax ya. Meskipun harganya selisih 450 dari harga Pertamax ke sel super, saya lebih proper, lebih better ke sel super cuy, karena saya sudah merasakan sendiri perbedaannya guys. Jadi seperti itulah. Oke, kembali lagi ke jalan ya guys ya. Untuk di hari Sabtu bulan April tanggal berapa ini? Tanggal 5 ya. Ini jalan Ngantang ini terbilang cukup ramai, tapi lancar ya guys ya. Ramai lancar. Jadi seperti itu sih. Widih, ini bisa sama gunakan untuk nyalip gitu ya. Tapi ya tetap jaga diri baik-baik gitu ya. Tetap hati-hati gitu cuy. Widih, seperti ini guys. Aduh, cuacanya lagi dingin-dinginnya ini guys, dan lagi mendung ya. Ini nanti saya kalau kehujanan, waduh berapi lah ini. Karena saya tidak bawa mantel guys, jujur saja, karena ya motor saya itu fiction, jadi tidak bisa untuk digunakan membawa mantel ya. Ya seperti inilah ceritanya kalau motoran itu pakai motor kopling ya, jadi tidak bisa bawa mantel guys. Sebenarnya sih ingin punya Matic gitu cuy, entah NMAX atau apa gitu ya. Cuman melihat harga NMAX saat ini belum turun sama sekali ya. Aduh, tambah melebar sampai mendirek. Tapi ya begitulah namanya motoran ya. Kadang pembahasan kita itu nggak apa ya,
nggak sinkron, tapi ya beginilah. Oke, kita salip aja guys. Ini jalur tidak putus, tapi berhubung dari arah berlawanan tidak ada kendaraan, ya kita beranikan untuk menyalipnya ya guys ya. Aduh, ini NBN ini plat kota ya, Kota Malang cuy. Karena plat N itu banyak sekali ya. Antara Kota Malang, Kota Batu, dan Kabupaten Malang itu seri huruf terakhirnya itu beda-beda guys. Ya sama-sama N, cuman dua huruf terakhirnya itu beda-beda. Jadi seperti itu ya. Widih, ini kita agak sulit untuk nyalip-nyalip guys. Karena dari arah yang berlawanan ramai banget ini cuy. Untuk jalur Ngantang ini terbilang cukup mulus ya guys ya. Ini bisa sama lihat dari saya mulai ngerekod sampai sini itu tidak ada yang rusak ya, dan tergolong bagus dan sangat direkomendasikan untuk kalian yang ingin ke Malang dari Jombang via Ngantang sini ya. Sebelah kanan juga ada rest area cuy. Nah, ini bisa sampean gunakan untuk beristirahat sejenak ya. Dan tidak jauh dari sini itu ada masjid andalan kita semua, Masjid Ar-Rahmat. Jadi seperti itulah. Wih, sebelah kanan ada apa ya? Lesehan Setia. Wih, ada juga Lesehan Setia di sini cuy. Lesehan Anjungan 2, Depot Sehat Tompo. Jadi banyak sekali cuy untuk warung-warung makan di area Ngantang sini ya. Jadi kalian tidak perlu khawatir jika merasa lapar di tengah perjalanan. Yang penting usahakan kantong kalian tidak kering. Perut boleh kosong, tapi kantong tidak boleh kosong. Jadi seperti itu sih. Nah, di depan itu ada aroma Masjid Ar-Rahmat guys. Jadi kita sudah sampai ya. Mungkin itu saja guys video yang dapat saya sampaikan ya. Mudah-mudahan jalur Ngantang ini bisa menjadi gambaran bagi kalian yang ingin melakukan perjalanan ke Malang via Ngantang ya guys ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah, khilaf, dan dosa. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena manusia tempatnya luput salah dan dosa. Karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri sampai sini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe guys, untuk terus mendukung channel ini agar tetap berkembang dan agar kalian mendapatkan informasi positif dan channel ini bisa berkontribusi positif bagi kalian semua cuy. Oke, saya pamit undur diri. Salam satu aspal. Bye bye. Terima kasih. Di mana Pak? Oh di sana ya. Makasih Pak. Ini full guys. Karena ini memang harus balik ya cuy ya. Oke lah, kita sini aja guys.